Oke, selamat siang semua. Siang, siang, siang. Selamat siang. Lagi selamat siang semua. Siang, siang, siang. Semangat siang. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Oke, Desi mau tanya hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak, semuanya hadir? Oke, sekarang kita akan belajar, tapi sebelum itu kita akan melandaskan seluruh pelajaran dengan doa. Desi minta Sheryl ke depan untuk memimpin doa. Semua dalam sikap doa. Terima kasih Sheryl. Oke, sebelum kita lanjut, untuk menunjukkan bahwa kita cinta akan tanah air kita akan menyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Desi minta semuanya berdiri. Lalu kita sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Sesuai petunjuk yang nanti Ibu Sri berikan. Jadi saya minta setiap orang yang hitung bilangan ganjil dia duduk. Tapi yang genap dia berdiri, tetap berdiri. Ganjil tetap duduk. Yang siapa yang di bagian bilangan genap dia berdiri. Mengerti? Kalau ganjil yang bilangan ganjil tetap duduk. Yang genap silakan berdiri. Mengerti? Oke, kita mulai. 1, 2, 4 berdiri, 4 berdiri, 5, 6 berdiri. Jadi di sini tadi saya suruh kalian berhitung supaya kalian bisa mengenal pola daripada bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke? Jadi saya pakai trik yang bilangan ganjil duduk, yang bilangan genap berdiri supaya kalian bisa membedakan mana pola bilangan ganjil, mana pola bilangan genap. Jadi dapat dilihat ketika yang bilangan ganjil dia duduk, yang bilangan genap dia berdiri. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional pada bagian pengenalan pola. Jadi tadi tujuan saya suruh kalian berhitung, yang menghitung bilangan ganjil dia duduk, yang genap dia berdiri, supaya kalian bisa apa? Pengenalan pola itu terjadi di dalam proses berhitung tadi. Jadi yang mau mengenal pola ganjil itu kita kenal ketika dia duduk, yang pola genap dia berdiri. Sudah? Oke, kita lanjut. Jadi di saat ini kita kembali tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional dan pengenalan pola. Dengan tujuan pembelajaran ada 3. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua menjelaskan pengertian pengenalan pola. Dan yang ketiga mengidentifikasi pola sederhana dalam bentuk warna, angka, gambar, dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Ibu harap setelah ini kalian bisa mencapai ketiga tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pengertian berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara teratur, logis, dan sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer. Seperti yang dilakukan oleh komputer bukan berarti kalian menjadi komputer, tidak. Kalian hanya menerapkan pola pikir untuk menyelesaikan masalah secara teratur, logis, dan sistematis.
sehingga lebih mudah untuk menemukan solusi. Ibu ulang satu kali lagi, dengan berpikir komputasional, yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara teratur dan lebih juga sistematis, kalian bisa memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk menemukan solusi daripada suatu masalah. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama yaitu komposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi atau penyederhanaan. Yang keempat algoritma atau langkah-langkah. Jadi di sini Ibu Sil fokus kepada yang bertulisan merah. Ibu Sil sengaja kasih beda karena di hari ini kita akan belajar tentang pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini kalian mencari pola atau kesamaan dari satu masalah agar solusi lebih cepat ditemukan. Hari ini kita fokus kepada salah satu prinsip dari berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Kita lanjut pengertian pengenalan pola. Pengertian pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat kesamaan, perbedaan atau urutan dalam suatu hal. Dengan mengenali pola seperti yang tadi, pola berhitung bilangan ganjil, bilangan genap, kita, Ibu Sil dan kalian bisa lebih mudah memahami, mengingat dan memecahkan suatu masalah. Ada juga contoh pengenalan pola di kelas. Dapat dilihat pada jadwal pelajaran di kelas. Ibu Sil sudah buatkan ini anggap saja contoh jadwal pelajaran kalian ketika ada di kelas 6. Jadi kalian itu sekolah dari hari apa sampai hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Minggu tidak libur, kalian kembali lagi sekolah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur Minggu. Kalian kembali lagi beraktivitas sekolah di hari Senin. Itu kalian melakukan pola. Jadi kalian pengulangan pola itu. Jadi kalian belajar rutin dari hari Senin sampai hari Sabtu. Contohnya misalnya ada jadwal di hari Senin, ada upacara bendera, pendidikan Pancasila, istirahat bahasa Indonesia dan sebagainya. Ibu Sil kasih satu pertanyaan. Misalnya Tiani datang ke sekolah pada hari Senin, tapi dia bawa jadwal buku-buku pelajaran jadwal hari Jumat. Itu benar atau tidak? Tidak. Harusnya Tiani ke sekolah pada hari Senin membawa buku-buku sesuai jadwal yang ada pada hari Senin. Jadi itu Tiani sudah melakukan pola yang benar. Tapi kalau Tiani masuk hari Senin tapi bawa buku pelajarannya jadwalnya di hari Jumat, berarti pola yang dilakukan itu salah. Oke? Tapi kalau Tiani masuknya di hari Senin, ya otomatis buku yang dibawa itu harus buku mata pelajaran di hari Senin. Hari Selasa juga demikian, hari Rabu juga demikian, kemudian hari Kamis juga demikian, hari Jumat juga demikian. Ada dalam alam, pola dalam alam juga misalnya dalam kehidupan kita di alam ini, waktu itu dia silih berganti. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Benar? Pagi, siang, sore, malam. Setiap hari begitu kan dalam satu hari. Pagi, siang, sore, malam. Ataukah pagi, sore, siang, malam? Mana yang benar? Pagi, siang, sore, malam. Kalau malam, pagi, sore, siang, benar atau tidak? Tidak. Jadi contoh yang kedua itu polanya tidak benar. Tapi kalau contoh yang pertama pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam itu pola ya benar. Kemudian selanjutnya, contohnya untuk hari-hari nih, hari. Kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita ulang lagi ke hari Senin. Jadi itu pola yang berulang ya, yang secara tidak langsung kalian itu sudah melakukan kegiatan seperti komputer atau berpikir komputasional pada bagian pengenalan pola. Oke? Jadi tidak mungkin kalau dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ulang ke hari Rabu. Masuk akal atau tidak? Tidak. Tapi yang hanya berulang itu otomatis dia berulang pada hari Senin. Jadi setiap hari itu dalam seminggu itu harinya berputar, setelah hari Minggu dia kembali lagi ke hari Senin. Bukan hari Minggu dia kembali ke hari Sabtu. Tidak. Jadi itu pola yang terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada contoh lain juga. Nah,
Yang tadi Bu Siti sudah singgung, yaitu hari-hari dalam seminggu itu dari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Dia kembali selalu berulang dari hari yang pertama itu hari Senin. Yang kedua, bilangan genap. Kita semua tahu bahwa bilangan genap itu bilangan yang selalu ditambahkan dengan angka 2. Jadi misalnya 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya berapa? 12. Siapa yang jawab 11 angkat tangan? Jangan angkat 11. Yang jawab 11 angkat tangan. Yang jawab 11, yang jawab 12 angkat tangan. Oh, kalau yang saya angkat tangan berapa? 13? Yang saya angkat tangan 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya 12. Karena di sini kita fokus ke bilangan genap. Jadi dia selalu berulang dengan jumlah yang ditambahkan dengan angka 2. Lalu yang berikut warna dan bentuk. Di sini Ibu Sim sudah tampilkan ada 1, 2, 3, 4, 5 warna. Ada 5 warna dengan bentuk yang berbeda. Jadi warna yang pertama ini pada persegi berwarna apa? Hitam. Yang kedua lingkaran berwarna biru. Yang ketiga Merah. persegi berwarna merah. Ini warna coklat. Karena di slide jadi kelihatannya seperti warna hitam. Tapi ini warna coklat. Kemudian dia lanjut lagi dengan persegi berwarna hijau. Jadi dia kembali mengulangi pola dari awal itu, dia kembali dengan warna yang hitam. Oke, dengan bentuk yang sama dan juga warna yang sama. Benar? Coba kalian perhatikan. Yang lanjutan di belakang ini benar atau salah? Benar, karena setelah hijau kita kembali lagi dengan warna hitam. Oke, hanya 5. Kita fokus hanya ke 5 bentuk dan 5 warna. Jadi finishnya di bentuk persegi berwarna hijau, kita kembali lagi ke pola yang pertama, yaitu bentuk persegi berwarna hitam. Kemudian kalau sampai di sini sudah pernah pergi ke Foodmart, Pantai Losari untuk dibuat mau bikin salad misalnya. Kalau sampai di Foodmart, apakah buah yang pegawai Foodmart atur itu anggur campur dengan apel campur dengan pisang dari satu tempat? Tidak. Tapi bagaimana? Bisa. Pisang dengan pisang, apel dengan apel, nah anggur dengan anggur. Jadi buah di pasar disusun dengan bentuk atau warna yang sama. Misalnya apel dengan apel, pisang dengan pisang. Oke? Lalu ada satu pertanyaan, mengapa pengenalan pola itu penting? Mengapa pengenalan pola itu penting? Yang pertama, membantu kita belajar lebih cepat karena bisa menggunakan cara yang sama untuk masalah yang serupa. Yang kedua, membuat kita lebih teratur dan mudah untuk mengingat sesuatu. Sekarang kalian sudah duduk di dalam kelompok. Tadi saya sudah jelaskan tentang contoh-contoh di slide sebelumnya. Nah, tentang ini, tentang contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Minggu kita kembali lagi berulang hari Senin. Kemudian untuk bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 bukan 13 karena ditambah dengan 2 artinya kita hanya menyebutkan bilangan genap bukan bilangan ganjil. Tapi kalau misalnya kalian 2, 3, 4, 6 itu sudah bukan lagi bilangan genap. Lalu kalian harus fokus kepada ini gambar ini. Ada di sini yang tidak bisa mengenal warna. Siapa yang saya tahu kalau ini warna biru? Angkat tangan. Siapa yang saya tahu kalau ini warna merah? Ada? Semua kenal warna? Oke, jadi ini contoh-contoh dalam contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini Bu Sil ada punya lembar kerja untuk kalian masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok nanti saya bagikan di sini yaitu mengisi untuk kelompok 1 mengisi pola warna. Jadi ada petunjuknya di sini. Anjurannya itu bantu Andi kembali ke rumahnya dengan mewarnai lingkaran sesuai polanya. Jadi pada gambar ini untuk kelompok 1 ini pada gambar yang pertama Anji dia punya pola warnanya mulai dengan apa? Warna hijau, kuning, hijau, kuning, hijau. Berarti selanjutnya harus yang warna apa? Silakan kelompok kerja. Kalau tidak ada pensil warna, saya sudah sediakan lingkaran yang berwarna kuning untuk kalian nanti tempel. Silakan warnai dulu di situ. Lalu lanjut ke kelompok yang berikut. Kelompok Seril dan teman-teman. Ini ada coding colors. Coding colors ini petunjuknya nanti kalian lihat
kalian susun. Misalnya warna merah ada huruf apa? C. Warna biru ada huruf A. Warna hitam ada huruf B. Jadi kalau disusun berdasarkan huruf dan warna akan menjadi satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu apa? Cat. Cat itu apa? Kucing. Kalian mengerti? Oke, silakan kerja dalam kelompok. Yang berikut kelompok yang ini. Kalian perhatikan. Ada lembar kerja untuk kalian. Kalian nanti kerja dalam kelompok. Ada petunjuknya. Petunjuk di dalam lingkaran sesuai dengan angka-angka yang ada dengan lingkaran warna. Contohnya, nanti kalian hubungkan. Misalnya mulai dengan di sini angka 2. Oke? Kalian lihat angka 2 ini warna apa ya? Warna jatuh di angka 2 di atas ini warna apa? Kalian tarik dari 2 lanjut ke warna yang ada pada angka ini. Mengerti? Oke, silakan kerja di kelompok. Kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir kalian susun warna berdasarkan bilangan yang ada. Jadi contohnya, misalnya dalam lingkaran ini ada warna, ada 2 angka. Oke? Jadi lingkaran merah berisi tentang angka 1. Lingkaran kuning angka 2, lingkaran biru angka 3, lingkaran ungu sebentar. Kamu ungu sebentar saya ke situ ya. Lingkaran ungu angka 4, lingkaran hijau angka 5. Nanti kalian coba hubungkan berdasarkan warna. Jadi di sini 1, 2, sambil kalian hubungkan kalian isi nilai yang ada dalam warna tersebut. Mengerti? Oke? Mengerti Jola? Bisa? Silakan kerja di kelompok. Jadi kalian perhatikan setiap pola dari gambar dan warna yang ada. Dan ini warnanya, warna ini kalian isi dengan huruf berdasarkan warna yang ada. Oke? Iya, ini kan contohnya di atas nih. Warna merah hurufnya C. Tidak kasih warna lagi, hanya tulis hurufnya saja. Misalnya ini, warna ini. Hurufnya apa? Oke, mengerti? Nah, tulis hurufnya saja sesuai dengan warna yang ada. Silakan. Ya, ayo diskusikan bersama. Silakan kalian diskusi dalam kelompok yang di sini. Kerja kelompok, oke? Nanti bantu ya, bantu kerja sama. Bisa pakai pena, bisa pakai pensil. Kalian mengerti? Iya. Jadi perhatikan sesuai dengan gambar. Misalnya di sini.
Ayo kita lihat bersama. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, lanjut. Oh iya, berhasil atau tidak? Ya, semua tepuk tangan untuk teman-teman. Ini hasil kerja dari kelompok 1. Yang kita lanjut ke kelompok berikutnya.
sudah katakan. Salah satu prinsip pentingnya adalah dengan pengenalan pola. Sudah? Kalian sudah bisa mengerti tentang pengenalan pola tadi yang saya berikan contoh. Saya ajak kalian untuk bekerja sama, kalian sudah mulai mengerti. Jadi pengenalan pola ini berarti kita melihat kesamaan, perbedaan atau hal-hal yang berulang dari sesuatu. Tadi misalnya di kelompok Islam yang teman-teman tadi membantu adik untuk pergi ke rumah. Itu mereka lihat dengan pengulangan bentuk dan warna. Kelompok Seril dan juga teman-teman bisa mengenal pola lewat cara menyusun huruf sesuai dengan bentuk dan warna yang ada. Kelompok Anda juga membuat garis berhubung sesuai dengan bentuk angka dan juga petunjuk dari bentuk warna. Begitu juga dengan kelompok Tiani. Jadi pengenalan pola berarti kita melihat kesamaan, perbedaan atau hal-hal yang mudah untuk kita belajar